Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna ashabal hadis kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan sekian banyak karunia kepada kita. Di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat berupa hidayah Islam dan juga tertanamnya iman, sehingga hati-hati kita masih terus terbimbing untuk senantiasa berada di atas ketaatan, taat kepada apa yang Allah telah syariatkan. Dan di antara syariat-syariat Allah yang telah ditetapkan kepada kita ialah menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini, dan juga pada hari ini merupakan awal dari bulan Ramadan, sehingga kita semuanya tengah melaksanakan ibadah syiyam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semestinya hari ini seluruh kaum muslimin di seantero dunia tengah bersukacita, bergembira menyambut kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang telah tiba. Namun di tengah keprihatinan merebaknya wabah corona, kegembiraan itu seakan sirna. Oleh karena itu, kita jangan sampai kehilangan semangat, kita jangan sampai berlarut dalam kedukaan untuk tidak bersemangat meraih kebaikan-kebaikan dan juga barokah di dalam bulan Ramadan. Justru di dalam bulan Ramadan inilah momen yang sangat tepat untuk kita bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah agar wabah corona segera sirna. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak ada asap kalau tak ada api. Sebuah ungkapan untuk memberikan gambaran bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti ada hubungan antara sebab dan akibat. Dan kenyataannya memang demikian. Setiap peristiwa yang kita alami tentulah tidak lepas dari adanya hubungan sebab dan akibat. Pun yang terjadi pada saat ini yang kita alami, yaitu pandemi corona, ini tentu saja bukanlah kebetulan semata. Para ahli yang berkompeten dalam bidangnya, mereka telah mengadakan riset, analisis,
dan telah menyampaikan argumentasi serta teori-teori, dari teori yang paling klasik sampai teori-teori konspirasi yang kadang sangat sulit untuk kita ikuti. Sebagai seorang muslim, marilah kita mencoba menyederhanakan cara berpikir kita. Kita kembali simak bagaimana Allah memberikan jalan keluar, memberikan tuntunan di dalam Al-Quran, di dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'minu billahi yahdi qalbah, wallahu ala kulli syai'in alim." Dan tidaklah suatu musibah itu akan terjadi pada diri seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Dan sesungguhnya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Marilah coba kita pelajari dan kita pahami apa faedah yang terkandung di dalam firman Allah ini. Ada faedah-faedah yang sangat besar dan agung serta kaidah-kaidah, yaitu yang pertama bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan pengetahuan Allah ini telah ditulis di dalam sebuah kitab di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sehingga sebagai seorang yang beriman kita harus yakin bahwa apa yang terjadi pada hari ini pun tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk membantah bahwasanya seakan-akan bahwasanya yang terjadi semuanya adalah rekayasa manusia, karena muncul berbagai macam teori. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya virus yang ada ini merupakan rekayasa manusia, merupakan senjata kimia dari suatu negara tertentu. Maka kemudian kita harus memahami kaidah yang kedua, bahwasanya semua musibah itu adalah biidznillah, dengan izin Allah. Maka tanpa izin Allah, rekayasa manusia itu tidak akan dapat terjadi. Karena Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Oleh karena itu, masyarul hadirin, kalau kita memahami kaidah yang seperti ini, insya Allah hati orang-orang yang beriman itu akan merasa tentram, tidak akan merasa kekhawatiran yang berlebihan, namun juga tidak akan melakukan tindakan yang tanpa perhitungan. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi ujian dan cobaan ialah melakukan antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar sebagai upaya manusia, kita mengikuti anjuran apa yang ditetapkan oleh para ahli, dan tawakal kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua yang perlu kita renungkan ialah surat Ar-Rum ayat 41, yang ini sudah sangat sering sekali kita dengar. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan sebagai tindak perbuatan tangan manusia, untuk merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, agar supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, satu kaidah yang sangat penting yang dapat kita petik dari ayat ini adalah bahwasanya musibah yang terjadi di tengah-tengah kita semuanya adalah ulah manusia itu sendiri. Semuanya ulah manusia sendiri. Inilah yang dikatakan antara hubungan dosa dan bencana. Setiap perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah, perbuatan kita merusak alam semesta, dari sisi ekologi semuanya itu akan berpulang kepada kita semuanya, yaitu kerusakan yang akibatnya akan menimbulkan musibah kepada kita. Dan Allah ketika manusia berbuat kerusakan, berbuat maksiat dan melanggar kepadanya, tidak serta-merta memberikan balasan seluruh perbuatan dosa yang dilakukan. Allah hanya memberikan sedikit sekali balasan,
ba'dal ladzi 'amilu, yaitu sebagian dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan Allah di dalam musibah tersebut ternyata menurunkan rahmat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, hikmah terbesar yang harus kita ambil dari peristiwa yang kita sedang alami ini adalah mari kita bermuhasabah. Terlebih lagi ini adalah bulan Ramadan. Kita merenung perbuatan-perbuatan apa saja sesungguhnya yang telah kita lakukan sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita segera bermohon ampun, beristighfar, sehingga apabila masing-masing individu kaum muslimin melakukan hal yang seperti ini, insya Allah turun maghfirah dari Allah, maka Allah akan angkat semua wabah dan semua cobaan yang tengah kita alami. Barangkali di antara kita timbul pertanyaan, saya tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, tidak pernah melakukan pelanggaran kepada Allah, akan tetapi kenapa saya harus terkena imbasnya? Maka Allah terangkan hal ini di dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wa taqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian atau peliharalah diri kalian dari siksa atau azab yang tidak khusus diturunkan kepada orang-orang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahwasanya azab Allah itu amatlah pedih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, secara langsung barangkali kita tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak pernah melakukan kerusakan alam secara ekologi. Akan tetapi apabila orang-orang di sekitar kita mereka melakukan perbuatan maksiat, maka kita pun akan ikut terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah memberikan perumpamaan, kita ini berada di dalam sebuah perahu bersama-sama dengan semua orang yang ada. Maka apabila ada seorang penumpang di dalam perahu tersebut ingin melubangi perahu dan kita membiarkan perahu itu berlubang, seluruh penumpang yang ada di dalamnya tentu ikut tenggelam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salah satu kewajiban kita sesungguhnya adalah juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan menahan atau mencegah dari perbuatan-perbuatan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan individu ternyata belum mampu untuk menahan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berusaha agar kita sendiri tidak melakukan kemaksiatan, keluarga kita tidak, juga lingkungan di sekitar kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Allah insyaallah akan mendatangkan keridhaannya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kesimpulannya bahwa marilah di waktu yang mustajabah ini, yaitu bulan Ramadan, secara individu kita semuanya berusaha memaksimalkan diri untuk menjadi baik di hadapan Allah. Mari kita berbanyak membaca istighfar, bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Maka insya Allah apabila masing-masing individu kita berubah, akan berubahlah nasib semua kaum yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah jiwa-jiwa mereka sendiri. Artinya
kaum itu akan berubah apabila dimulai dari perubahan masing-masing individu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darabis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.